Shalom Kingdom Community Rock Surabaya. Minggu kemarin kita merayakan bersama Sukot ya, Hari Raya Pondok Daun. Dan Pak Daniel menyampaikan pesan buat kita semuanya yang itu ditarik kepada aplikasi kita untuk keseharian kita, sehari-hari kita. Sehingga Sukot tidak jauh, artinya bahwa itu bisa applicable dalam kehidupan kita. Nah, kita akan pelajari itu bersama di kesempatan hari ini. Sebelumnya ada pertanyaan, apa yang dibutuhkan tumbuhan, bukan butuhkan ya, tapi apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk bertumbuh hingga menghasilkan buah. Nah, ini sedikit mengingat-ingat pelajaran biologi zaman masih sekolah dulu ya. Tumbuhan tuh butuh apa aja untuk dia bisa bertumbuh sampai menghasilkan buah. Coba sharingkan satu dengan yang lain nanti ya. Nah, untuk ayat pembacaan kita hari ini di Imamat 23 ayat 33, Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya." Jadi zaman Israel dulu merayakan Sukot itu 7 hari. Itu masih dilakukan sampai hari ini karena 2 Oktober kemarin sampai 9 Oktober dilakukan perayaan Hari Raya Pondok Daun. 7 hari lamanya mereka merayakan itu. Masih dikerjakan sampai hari ini. Kenapa? Karena memang Sukot atau Hari Raya Pondok Daun itu cara orang Israel untuk mengingat kembali dan mereka mensyukuri apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan di tengah mungkin mereka juga mengalami kondisi sulit ya. Mereka seolah-olah seperti terisolasi gitu di padang gurun, tapi Tuhan jaga mereka, Tuhan pimpin mereka bawa keluar dari padang gurun sampai mereka sampai ke tanah Kanaan yang menjadi tujuan mereka. Dan semuanya itu gambaran kondisi apapun yang kita alami hari-hari ini pun percayalah penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan senantiasa ada buat setiap kita. Katakan amin. Saya percaya setiap komsel di tempat kita pun kita boleh saling menasehati, saling membangun, saling mendoakan. Ini pun ini sebuah respon kita terhadap karya Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur dengan siap saling doakan yang kita kerjakan, saling menguatkan yang kita kerjakan. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dulu memberkati, menyertai setiap kita. Nah, untuk sebuah aplikasi, untuk membawa Sukot kepada aplikasi kepada kehidupan kita, kita baca ayat firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 14 bagian A. Di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, kata diam ini yang dikupas oleh Pak Daniel minggu kemarin. Dan kata diam ini kalau ditarik dari bahasa aslinya artinya itu berkemah. Ya, ada tabernakel, berkemah. Nah, berkemah itu artinya ya zaman waktu itu di perkemahan Israel, kemah suci ada di tengah-tengah dan sekelilingnya itu kemah 12 suku bangsa Israel. Artinya bahwa Tuhan ada di antara mereka, Tuhan ada di tengah-tengah mereka, memberikan perlindungan. Enggak cuma perlindungan, Tuhan juga memberi diri untuk bersekutu bersama dengan umatnya. Nah, ini gambaran bahwa ketika kita menyadari kehadiran Yesus, itu pun Yesus adalah pribadi yang menyertai, dia hidup di antara kita. Ya, waktu Natal kita memperingati Natal, kita ingat lagu Firman jadi manusia. Artinya ketika Yesus turun ya, dengan kealahannya dan kemanusiaannya Yesus, dia sedang menunjukkan bahwa dia berada di antara kita manusia. Nah, itu menunjukkan bahwa dia Allah yang mengerti apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Dia Allah yang sangat mengerti. Yesus kita sangat mengerti dan dia juga memberi diri untuk bersekutu bersama-sama dengan kita. Ini hal yang sama. Zaman itu kemah suci di tengah-tengah kemah Israel. Dan hari-hari ini kita tahu bahwa ada Yesus juga menyertai setiap kita. Melewati kondisi pandemi, kita percaya ini menjadi kondisi yang akademi. Kenapa? Karena Yesus harus semakin kelihatan di dalam kita. Karena Yesus ada di antara kita. Amin. Dia juga memberikan perlindungan dan kita bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Nah, melalui ritual Sukot inilah, ritual Pondok Daun inilah, kita akan belajar hal-hal apa yang kita bisa lakukan untuk meresponi Sukot.
ya, meresponi hari raya Pondok Daun, sehingga itu menjadi hal-hal yang kita bisa kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita belajar dari makna ritual yang dilakukan oleh orang Israel dalam perayaan hari raya Pondok Daun. Yang pertama, mereka mengambil air dari kolam Siloam, ya, mengambil air. Jadi ini gambaran bahwa memang di hari-hari ini banyak orang mengalami kekeringan, kering kasih, kering sukacita, kering damai sejahtera, ya, dan bahkan dalam kondisi-kondisi yang ada ini akhirnya mengalami kering iman, kering pengharapan. Nah, saudara bayangkan ketika kita hidup kita nggak punya pengharapan, apa yang sebenarnya sedang kita alami. Hidup kita tidak akan kemana-mana dan kita nggak akan bersemangat melewati kehidupan ini. Kita cuma sekedar rutinitas menjalani semuanya karena nggak ada pengharapan. Nah, poin yang pertama ini gambaran dari ritual yang bangsa Israel lakukan, mengambil air dari kolam Siloam. Ini memberikan satu pengertian bagi kita untuk kita melibatkan, untuk kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang melibatkan Roh Kudus sepenuhnya dalam hidup kita. Kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita perlu air itu sumber kehidupan kita. 70% lebih badan kita, jasmani kita ini terdiri dari cairan. Ya kan? Ini juga gambaran bahwa kehidupan rohani kita mesti dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kita bisa tetap hidup di dalam Tuhan, tetap hidup di dalam kebenaran. Kita melewati kondisi hari-hari ini dengan kita sendirian tanpa penyertaan Roh Kudus, kita nggak akan bisa melewati semuanya. Sebab itu meresponi Sukot, kita belajar untuk hidup kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hari-hari ini dalam mesbah keluarga kami, anak-anak kami sedang belajar satu kalimat atau satu phrase gitu ya, tentang Roh Kudusku aktif. Wah, gitu. Jadi dua anak saya sedang belajar phrase itu. Saya punya dua anak, Owen dan Liam. Mereka masih umur 8 dan umur 3 tahun. Tapi waktu kami mesbah keluarga, saya ngajarkan kepada mereka untuk ayo kita punya Roh Kudus dan biarkan Roh Kudus kita aktif. Artinya bahwa waktu mereka sedang jengkel sama Zoom, mungkin karena Zoom-nya nyendat-nyendat, jengkel mereka. Duh, kok tidak bisa-bisa gitu. Tapi ketika mereka sedang mau jengkel itu, saya ngajarkan mereka bahwa kalau mulai ada rasa jengkel, mulai belajar kuasai supaya jengkelnya nggak menjadi-jadi. Karena waktu kita jengkel, kita nggak kuasai dan itu menjadi-jadi, akhirnya kita bisa melakukan hal-hal yang merugikan justru. Kadang orang emosi, nggak bisa kuasai diri dengan emosinya, bisa hancur semua. Tapi saya ngajar anak saya, ayo Roh Kudusku mesti aktif. Artinya waktu mereka mulai jengkel, mereka ingat phrase itu, mereka ingat kalimat itu bahwa oh, Roh Kudusku mesti aktif, aku nggak boleh jengkel. Wah, gitu. Jadi waktu mau jengkel mereka belajar ngomong itu dari mulutnya, Roh Kudusku aktif gitu. Dan itu menjadi hal yang akhirnya ketika mereka mau jengkel, nggak jadi jengkel. Karena mereka mengucapkan Roh Kudusku aktif, nggak boleh jengkel. Nah, gitu. Bapak Ibu, mari kita juga belajar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin mulut kita kepingin ngomel, mungkin mulut kita kepingin gitu ya, geram, marah dan sebagainya. Kita belajar juga untuk mengingat bahwa Roh Kudusku aktif, supaya kita nggak melakukan hal-hal yang lebih merugikan di depan sana. Karena kita punya kehidupan yang melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita ngambil air dari Siloam, kita butuh Roh Kudus memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, di mana semuanya jadi serba sulit, serba susah, komsel aja online, misalnya ada yang kesusahan dan sebagainya, tapi mari saya berkunjung ke beberapa komsel, saya sangat diberkati, mereka begitu bersemangat sekalipun lewat online, bahkan ada yang 40 menit putus, masuk lagi, 40 menit putus, masuk lagi, sampai 4 kali Zoom, tapi mereka semangat untuk mereka kerjakan itu. Saya sangat bersyukur, dan saya percaya ini semangat yang harus kita miliki untuk semua Kingdom Community Rock Surabaya. Hal kedua yang kita belajar, itu mereka melakukan ritual yang namanya penyalaan api yang menerangi bait Allah. Dan kita tahu bahwa Allah kita adalah, Tuhan kita adalah terang dunia, ya. Dan waktu kita hidup dalam Tuhan, waktu kita mengikut Tuhan, saya percaya itu tidak membawa kita hidup dalam kegelapan lagi. Nah, ini gambaran bahwa seperti terang matahari yang menjadi syarat. Nah, ini kenapa
pertanyaannya tentang bagaimana tumbuhan bisa bertumbuh sampai menghasilkan buah. Karena ini sinar matahari itu syarat yang dibutuhkan untuk sebuah tumbuhan, ya, untuk tumbuhan bisa bertumbuh dan memberikan hasil yang bisa dituai, yaitu buah. Butuh sinar matahari. Zaman saya sekolah dulu itu jadi kompor, ya. Mereka melakukan fotosintesis yang butuh sinar matahari untuk mereka masak. Makanya kalau Bapak Ibu siang-siang misalnya, ya, itu melihat daun keluar asap, lah lagi masak itu daunnya, ya. Karena fotosintesa itu proses yang tumbuhan sedang kerjakan untuk mereka bikin makanan, ya, pakai bantuan sinar matahari. Nah, seperti itulah juga kita sangat memerlukan Kristus yang adalah terang dunia dalam kehidupan kita. Amin. Banyak orang di luar sana hidup dalam kegelapan, tapi saya percaya waktu Kristus ada di dalam kita, kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kita hidup dalam terang. Bahkan kita bawa terang itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Orang lain merasakan terang itu ada di dalam kita. Amin. Mari setiap komsel saling kuatkan satu dengan yang lain, supaya terangnya tidak redup. Kita semakin menyala-nyala untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mereka membangun pondok daun dan tinggal di dalam pondok daun itu 7 hari. Ya, di Imamat 23 ayat 42 itu ayatnya. Mereka tinggal di situ. Mengapa mereka tinggal di situ? Karena begini. Mereka tinggal saat itu, mereka mengingat di dalam pondok itulah 7 hari lamanya mereka tinggal di situ. Mereka mengingat penyertaan, perlindungan dan penyediaan Tuhan saat Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Mereka mengingat itu dan mereka mengucap syukur betapa Allah menjaga dan mengasihi mereka. Sebab itu jangan pernah lupakan karya Tuhan atas setiap kita. Saya percaya waktu kita ngelihat ke belakang dalam kehidupan kita, ada kebaikan-kebaikan Tuhan, ada kasih Tuhan yang tercurah buat kita. Ada lagu lama dulu berkata, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Jadi Bapak Ibu, mari kita selalu mengingat, kita bersyukur. Kita meresponi Sukot dengan hati yang kita meluap dengan ucapan syukur. Sehingga sekalipun kondisi pandemi sedang kita lewati, hati kita tetap mengucap syukur. Kita mengucapkan syukur kita dari hati untuk Tuhan. Nah, ucapan syukur itu dalam kelemahan dan kesesakan, kekuatan yang besar akan muncul waktu kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita alami, yang terjadi di belakang kita. Percayalah, sampai hari ini Tuhan kita sanggup untuk melakukan perkara-perkara besar dalam menolong kita. Setuju, katakan amin. Nah, saya tutup dengan sebuah ajakan yang kuat untuk mari Bapak Ibu kita hidup semakin melekat kepada Tuhan, sehingga kita tetap dalam perlindungan, tetap dalam penyertaan, melewati masa-masa pandemi seperti ini, bahkan di tengah kondisi yang sulit, di tengah kondisi yang sesak, kita bisa jadi berkat. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita meresponi Sukot dengan terang itu semakin terang, dan Roh Kudus semakin aktif dalam kehidupan kita, dan saya percaya itu membawa kita lebih jadi berkat buat sekitar kita. Amin. Beberapa pertanyaan untuk diskusi atau komsal kita, apa yang sering membuat kita merasakan kering dalam kehidupan kita? Sharingkan 1-2 menit. Lalu perbedaan apa yang seharusnya tampak antara orang di dalam terang dan orang yang dalam kegelapan? Apa bedanya? Coba discuss sedikit, atau pertanyaan-pertanyaan juga bisa menjadi perenungan secara pribadi untuk refleksi kehidupan kita. Apa ya? Waktu kita sudah tahu bedanya apa, coba bercermin. Saya termasuk yang mana? Terang atau gelap? Gitu kan? Yang ketiga, seberapa penting kita mengingat kebaikan dan karya Tuhan atas kehidupan kita? Penting nggak sih kita selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di belakang? Dan yang keempat, komitmen apa yang kita bangun dalam kehidupan kita supaya kita terus melekat, sehingga kita semakin jadi berkat bagi orang lain. Amin. Saya berdoa, Komsel Rock Surabaya atau Kingdom Community Rock Surabaya terus semakin bersemangat di tengah kondisi yang ada. Kita semakin bersemangat, semakin melekat, semakin jadi berkat. Amin. Kita berdoa. Tuhan, ucap syukur buat pesan hari ini Tuhan. Kami meresponi Sukot dengan kami melibatkan Engkau lebih dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu aktif dalam hidup kami. Dan pribadi-Mu Tuhan sebagai terang dunia. Kami boleh memperlihatkan Kristus di dalam hidup kami waktu kami hidup sebagai anak-anak terang.
yang kami percaya kami akan menjadi berkat buat banyak orang. Berkati setiap komsel, berkati setiap sektor Tuhan, biar melalui kami semua banyak jiwa, mereka yang kering, mereka dipuaskan, mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka melihat terang melalui kehidupan kami. Terima kasih, berkat-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat berkomsel, Tuhan memberkati.